Sekian lama punya niat berkunjung ke rumah teman di daerah Jawa Tengah, daerah yang sangat dingin dan cukup diminati masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Sampai akhirnya Tuhan ngasih jalan buat saya untuk jalan ke sana. Sebuah undangan pernikahan memaksa saya buat beli tiket kereta. 8 jam naik kereta disambung dengan travel 3 jam, sampailah ke rumahnya. Aldo, teman semasa kuliah dulu. Bukan satu kampus, tapi satu main futsal. Rumahnya sederhana, nggak kecil, nggak juga besar. Gitulah pokoknya ya. Saya dikasih kamar yang dulu bekas gudang, paling belakang. Di situ saya berasa kayak barang bekas, tahu nggak sih? Mana kasurnya keras, kayak tidur di atas triplek. Setelah acara pernikahannya selesai, saya diusir dari rumahnya karena dia mau enak-enak habis nikah. Terpaksa saya cari hotel terdekat. Kenapa saya nggak pulang? Karena Aldo pernah baca salah satu tweet saya di sini, dan dia bilang ada satu keluarga yang ngalamin kejadian mistis, dan itu berasal dari boneka anaknya. Itulah alasannya saya tertarik ke sana. Hari kelima Aldo ya saya, dia bilang udah selesai enak-enaknya dan siap buat antar saya ke rumah tersebut. Berangkatlah saya dan Aldo ke sana. Jam 11 malam, sepanjang jalan merinding terus karena dingin banget. Sesampainya di TKP ternyata orangnya udah tidur. Yaelah, akhirnya baliklah saya sama itu koin dingdong ke hotel. Dia lupa ngabarin katanya kalau mau berkunjung. Esoknya jam 11 siang berangkat lagi. Perjalanan ke rumah tersebut sekitar 30 menitan. Assalamualaikum bu, beli bu. Gundul, malah jajan sini. Kebiasaan gak bisa lihat dikit-dikit, ini anak emang. Seorang ibu, umur 45-50 tahunan keluar dari dalam rumah. Aldo, sini masuk, maaf ya berantakan. Iya gak apa-apa bu, kita kesini juga mau nyusahin kok. Duduk dulu ya, ibu buatin teh hangat dulu buat kalian. Si ibu ngeloyor masuk ke dalam dapur. Si Aldo sibuk milih-milih nastar di atas meja. Ini tuyul satu emang laparan. Bukan uang yang hilang, tapi makanan. Duh, lapar ya Duk, sampai habis gitu nastar ibu. Iya bu, maaf. Ini silakan diminum tehnya. Maaf ya, cuma gini adanya. Di situ saya cuma diam aja karena lagi mules mau boker. Ini bu, teman saya mau dengar cerita yang boneka itu. Oh, emang masnya dari mana? Saya dari Jakarta bu. Waktu itu Aldo pernah cerita tentang kisah mistis ibu, dan saya tertarik mau dengar bu. Perkenalkan, nama ibu ini adalah Bu Suyarti. Apa yang dialami oleh beliau dan anaknya gak banyak yang tahu, karena emang benar-benar dikip sama beliau. Cerita ke saya pun karena saya jauh dan gak akan sampai ke daerahnya juga cerita ini. Bu Yarti dan suaminya udah lama bercerai. Suaminya sekarang tinggal di Jakarta. Walaupun begitu, suaminya masih tanggung jawab ngirim uang bulanan ke Bu Yarti. Anaknya nanti akan saya ceritakan. Kejadian bermula 5 tahun yang lalu. Udah cukup lama emang, tapi setiap detail kejadian mistisnya Bu Yarti nggak lupa sama sekali. Kejadian ini berlangsung hampir 3 bulan dan itu sangat menyiksa dia. Hari itu sang suami sedang berkunjung. Kebiasaannya adalah ngajak sang anak satu-satunya itu jalan-jalan ke pasar untuk jajan. Tapi sepulangnya dari pasar, si anak bawa sebuah boneka. Bu Yarti awalnya biasa saja lihat boneka itu, dan si anak kelihatan seneng banget. Semenjak dapat itu boneka, si anak selalu bawa boneka itu kemanapun, kapanpun, bahkan saat tidur. 4 hari boneka itu ada di tangan si anak.
Gak ada perasaan atau kejadian ganjil sama sekali. Emang si anak sering ngajak ngobrol boneka itu, tapi Bu Yarti pikir masih hal wajar, karena kebanyakan anak kecil yang punya boneka seperti itu. Hingga akhirnya malam hari saat mau tidur, Bu Yarti gak sengaja numpahin susu buat anaknya ke boneka itu. Karena takut lengket, Bu Yarti ambil boneka itu dari pelukan anaknya, tapi ditolak sama si anak. Bu Yarti sedikit maksa ambil bonekanya, tapi si anak nangis kenceng saking gak mau diambil itu boneka. "Sebentar ya Dik, Ibu cuci dulu, takut lengket." Si anak ngejawab, "Kalau dicuci nanti Kianya nangis Bu." "Nangis? Kamu itu ya, boneka itu gak bisa nangis Dek. Kemarin malam dia senyum ke aku kok Bu." Mendengar jawaban dari si anak, buat Bu Yarti merinding. Dia paham kalau anak kecil gak mungkin berbohong, tapi apa mungkin boneka bisa senyum? Bu Yarti cuma bisa senyum ke anaknya, tapi dalam pikirannya banyak tanda tanya maksud dari omongan anaknya tadi. Tapi ya sudahlah, Bu Yarti pikir omongan anak kan suka ngada-ngada, jadi Bu Yarti cuekin. 2 hari setelah itu, anaknya sedang main keluar dengan anak-anak tetangga sebelah. Bu Yarti berniat bersih-bersih kamar anaknya karena cukup berantakan setelah teman-teman mainnya itu datang ke rumah. Banyak mainan yang berantakan di lantai. Saat sedang fokus beresin mainan yang berantakan, sekelibat Bu Yarti lihat boneka itu ada di atas kasur dan berada di bawah bantal. Gak ada pikiran aneh-aneh awalnya, tapi tiba-tiba pikiran Bu Yarti mengarah ke omongan si anak waktu itu. Dan kebetulan atau enggak, Bu Yarti pun ngerasa suasana di kamar itu seperti berubah. Rasanya seperti ada sedikit aura mistis. Bahkan sampai buat Bu Yarti merinding. Saat posisi Bu Yarti membelakangi kasur anaknya, tiba-tiba ada suara yang buat Bu Yarti kaget. Set. Suara kayak benda geser. Bu Yarti diam sejenak tapi lanjut beresin mainannya lagi. Setelah semua mainan rapi di bak khusus main anaknya, ditaruh bak itu di bawah kasur. Saat bangun, pandangan Bu Yarti tepat ke kasur dan ada yang aneh di sini. Bu Yarti ingat, walau cuma sekelebat lihatnya, tapi dia benar-benar ingat kalau boneka itu ada di bawah bantal. Tapi kenapa boneka itu sekarang ada di atas bantal? Bu Yarti yang langsung keluar dari kamar anaknya, pikirannya kacau. Dia gak mau pikirin kenapa itu boneka ada di atas bantal, tapi gak bisa. Hampir seharian Bu Yarti mikirin hal itu. Dia jadi panik, takut hal-hal aneh kejadian ke anak satu-satunya. Karena hal itu pun Bu Yarti menjadi penasaran dari mana asal boneka tersebut. Beliau berniat nanya ke suaminya malam nanti, karena dari perawakannya pun memang cukup serem. Jam 8 malam kebiasaan Bu Yarti adalah bantu sang anak ngerjain PR sekolahnya. Setelah selesai beliau tanya ke sang anak, "Adi dapat boneka itu dari mana kemarin?" Dengan terbata-bata sang anak menjawab, Dari Om." "Om siapa Dik? Bapak tahu nggak omnya?" Namun si anak nggak ngejawab. Dia langsung lari ke kamarnya. Bu Yarti yang masih penasaran langsung menelpon sang suami. "Assalamualaikum Pak, saya mau nanya." "Iya, nanya apa Bu?" "Iki loh, anakmu dapat boneka dari mana?" "Oh, itu pas ke pasar, saya lagi ngobrol sama Pak Dendi dan si Ade main berdua sama anaknya Bu." "Terus bonekanya dari mana Pak?" Mendengar pertanyaan Bu Yarti seperti itu, ngebuat suaminya jadi curiga. "Emang apa tuh Bu? Ada yang aneh emangnya?" "Gak apa-apa Pak, saya cuma gak srek aja lihat bonekanya." "Ya wis toh Bu, selama si Ade suka sama bonekanya ya biarin aja. Toh namanya juga anak cewek suka main sama boneka." Nah, kenapa di situ Bu Yarti pasrah?
Ngedengar jawaban sang suami seperti buat Bu Yarti malas ngebahasnya. Setelah selesai nelpon, beliau jalan ke arah kamar anaknya. Posisi pintu kamar anaknya sedikit tertutup. Dari luar samar-samar obrolan anaknya dengan boneka itu. "Kamu jangan nangis lagi ya, ada aku di sini." Ibu mana yang gak takut denger hal kayak gitu? "Adik, kamu ngomong sama siapa sih?" "Sama Gia." Di sini Bu Yarti mulai merasa ada yang aneh dengan boneka itu. Perasaannya saat lihat boneka itu seperti takut.